Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, teka-teki siapa yang mengisi kursi Menko Polhukam, Menko Polkam dan Menpora setelah 2 minggu lowong terjawab hari ini. Presiden Prabowo Subianto melantik Purnawirawan Jenderal TNI Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam yang baru. Dan Erick Thohir yang tidak disangka-sangka, sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN, saat ini menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu apakah dua sosok ini dapat membuat kinerja pemerintah menjadi lebih baik? Ya, Sapa Malam hari ini juga menyoroti Menteri Keuangan Purbaya Yudi yang akan patroli untuk memantau belanja seluruh kementerian. Purbaya mengancam menarik anggaran di kementerian yang jelek penyerapannya. Apakah efektif memacu kerja kementerian untuk kepentingan publik? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Radi Saputro, kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita Presiden Prabowo Subianto yang kembali melantik menteri dan sejumlah pejabat negara pada Rabu siang, termasuk jabatan Menko Polkam dan Menpora yang sempat kosong selama 1 minggu. Presiden Prabowo akhirnya melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dan sebelum dilantik, Presiden Prabowo memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan. Pasca demo rusuh akhir Agustus lalu, Presiden Prabowo merombak jajaran kabinetnya. Budi Gunawan dicopot dari jabatan Menko Polkam dan digantikan sementara oleh Menhan Syafri Samsudin. Dan saat ini saudara, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Alvania Rizky dan juru kamera Yohan Bagja. Alva, mengingat sejumlah pos menteri dan wakil menteri masih ada yang kosong, apakah kemungkinan akan ada reshuffle kembali di Kabinet Merah Putih? Alva. Cynthia dan juga saudara, mengarah ke reshuffle atau bongkar pasang Kabinet Merah Putih jilid keempat karena masih ada 1 kursi, tepatnya Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri BUMN yang sebelumnya diisi oleh Erick Thohir. Saat ini masih kosong dan digantikan sementara oleh Wakil Menteri. Erick Thohir sendiri kemudian dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan Dito Aryo Tejo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Apakah kemudian nanti nasib Kementerian BUMN akan mencari menteri definitif atau justru status Kementerian BUMN akan dilebur ke Badan Pengelola Investasi Danantara? Tadi ditanyakan langsung kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa belum ada memang nama menteri definitif untuk menggantikan Erick Thohir. Sementara masih digantikan oleh wakil menteri. Tapi apakah kemudian Kementerian BUMN akan dilebur ke BPI Danantara? Ia juga belum bisa memberikan jawaban tersebut karena saat ini Danantara masih memperbaiki manajemen seluruh BUMN yang kemudian berada di bawah Danantara. Posibilitas itu masih ada, Cynthia dan juga saudara, karena memang Kementerian BUMN memiliki kesamaan pengelolaan, kesamaan visi dan misi dengan BPI Danantara. Apakah kemudian nanti akan dipimpin langsung oleh Kepala BPI Danantara, Rosan Roslani? Kita akan nantikan bersama reshuffle ke jilid keempat. Tetapi yang bisa diperhatikan dari reshuffle jilid ketiga hari ini, ada 2 poin besar yang kemudian mencuri perhatian publik. Yang pertama, soal reformasi kepolisian. Secara khusus Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ahmad Doviri, mantan Wakapolri, untuk menjadi penasehat khusus Presiden bidang Kamtipmas dan reformasi kepolisian. Ia juga akan menjadi bagian dari tim reformasi kepolisian yang juga akan segera dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, mengingat pasca kericuhan demo yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Salah satu tuntutan masyarakat adalah reformasi kepolisian. Tadi juga ditanyakan langsung kepada Menko Hukum dan Keamanan
Yusril Iza Mahendra yang menyatakan bahwa memang akan ada tim reformasi kepolisian tersebut. Tetapi apakah akan sampai mengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan hak prerogatif Presiden dan ada jalur yang harus dilalui melalui DPR RI. Yang kedua kemudian terkait dengan tim pencari fakta TPGF yang kemudian menurut Yusril tidak akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya Presiden menjanjikan akan membentuk tim investigasi khusus untuk mendalami beberapa kasus pasca kericuhan demo yang terjadi akhir Agustus lalu. Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan fokus pada reformasi kepolisian dan tim pencari fakta ini akan dipimpin oleh atau akan dilakukan oleh lembaga HAM yang sudah berjalan kemarin, dan Presiden meminta bahwa lembaga tersebut untuk mencari fakta-fakta kemudian menginvestigasi secara khusus terkait dengan pasca kericuhan tersebut. Itu dua poin besar yang kemudian bisa dicermati dari reshuffle kabinet jilid ketiga ini. Ada beberapa nama baru memang yang kemudian cukup mengejutkan publik. Nama Erick Thohir menjadi Menpora, kemudian nama Anggara Prabowo yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Komdigi, ini kemudian memimpin badan komunikasi pemerintah yang merupakan perubahan dari kantor komunikasi kepresidenan yang sebelumnya dipimpin oleh Hasan Nasbi. Kita nantikan bersama seperti apa kinerja baru ke depan dari komposisi baru dari Kabinet Merah Putih ini. Cynthia. Ya Alfa, dari informasi yang Anda himpun, adakah pertimbangan-pertimbangan terkait pemilihan nama-nama wakil menteri yang hari ini juga dilantik? Ya memang tadi ada sejumlah menteri yang menjawab hal tersebut. Apa sebenarnya pertimbangan Presiden? Reshuffle kabinet atau bongkar pasang kabinet ini malah merupakan hak prerogatif Presiden. Artinya hanya dia dan beberapa orang di sekitarnya yang mengetahui pertimbangan-pertimbangannya. Tetapi tadi sempat ditanyakan kepada Menteri Polkam, Jamari Caniago, yang kemudian apa sebenarnya pertimbangan Presiden untuk memilih dirinya menjadi Menko Polkam. Ia memang tidak bisa menjawab. Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi ia mengakui memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto ketika berada di Angkatan TNI. Tetapi apakah ini menjadi satu-satunya alasan? Tentu saja tidak. Karena pasti Presiden melihat kapabilitas dari masing-masing individu untuk mengisi pos-pos tersebut. Seperti Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru, Erick Thohir. Ia juga memiliki track record yang cukup baik di dunia olahraga. Ia juga merupakan Ketua Umum PSSI. Ini juga menjadi pertanyaan publik. Apakah dia akan merangkap jabatan nantinya? Tentu saja ini harus ada proses khusus di FIFA. Nah, track record yang kemudian terlihat ini menjadi salah satu penilaian Prabowo Subianto dalam memilih nama-nama untuk mengisi kursi-kursi menteri di Kabinet Merah Putih ini. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Alvania Rizky melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali, Alva. Saudara, usai reshuffle, kursi Menpora kini tak lagi dijabat oleh kader Partai Golkar. Apakah penggantian ini murni perbaikan kinerja atau ada unsur politis lainnya? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia melalui sambungan Zoom dan juga analis politik dari Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya yang bergabung bersama saya di studio. Mas Toto, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga Bang Doli melalui sambungan Zoom. Terima kasih Bang Doli. Bang Doli, saya langsung aja nih. Kalau sebelumnya sudah beredar info kader Partai Golkar Putri Komarudin akan diusulkan jadi Menpora, tapi ternyata namanya tidak keluar dan ternyata tidak diduga-duga nama dari Erick Thohir. Bagaimana Partai Golkar melihat hal ini? Iya, saya kira dari awal sejak beberapa waktu lalu ya Pak Prabowo melakukan reshuffle kabinet ini, kami sudah menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan utamanya adalah untuk bagaimana meningkatkan kinerja ya atau performance dari kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini. Jadi pasti selama ini Pak Prabowo sudah punya raport ya, punya penilaian terhadap semua jajaran-jajaran menterinya gitu ya, mana yang perlu, mana yang kemudian perlu dipertahankan, mana yang perlu dievaluasi dan kemudian diganti, itu pasti sudah ada dalam pertimbangan Pak Prabowo. Nah memang di dalam pemerintahan politik di Indonesia
tidak kita bisa juga mengabaikan tentang pertimbangan kekuatan atau perimbangan politik ya, karena memang pada saat pilpres selalu tidak pernah ada seorang presiden yang didukung oleh satu partai politik, tapi didukung oleh beberapa partai politik yang mengkoalisi. Nah, dan itu memang sudah ditunjukkan dalam wajah kabinet dalam periode ini. Di awal ada beberapa jabatan atau posisi menteri yang diisi oleh partai-partai politik. Nah, kami di Partai Golkar selama ini sudah diberi kepercayaan kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Ada 8 pos kementerian yang diisi oleh kader-kader yang berasal dari Partai Golkar. Nah, tentu itu juga tetap pada pertimbangan kinerja yang paling utama. Nah, kemarin pada reshuffle sebelum ini itu ada satu pos kementerian yang selama ini yaitu di Menpora ya, dijabat oleh saudara Adi Dito. Itu kemudian diganti. Dan kalau kita bicara tentang komposisi jumlah perimbangan, nah kader Partai Golkar ada Pak Mukhtarudin yang kemudian diberi kepercayaan sebagai menteri. Jadi artinya Partai Golkar tidak masalah karena sudah terakomodir seperti itu dengan 8 kursi menteri di Kabinet Merah Putih? Ya tentu tidak ada masalah karena sekali lagi semua kita sama-sama paham bahwa penyusunan kabinet atau pergantian kabinet segala macam itu adalah prerogatifnya seorang presiden. Tentu kita harus hormati dan terima apapun keputusan dari presiden itu. Mas Toto, ini kan kursi Menpora biasa dijabat oleh kader Golkar. Dengan pergantian ini tidak lagi dijabat oleh kader Golkar, tapi tadi di sisi lain P2MI juga sudah kader Golkar. Ini menurut Anda apakah memang sudah ada tukar guling seperti apa? Saya malah bingung kalau ada yang menyatakan bahwa biasanya dipegang oleh Partai Golkar. Karena sebetulnya baru pada saat itu sempat ada Zainuddin Amali, lalu kemudian oleh Dito. Tapi sepanjang masa reformasi tidak. Berarti hanya identik saja ya? Suryo. Kalau ditanya pada masa Orba, bahwa hampir pasti Menpora atau menteri-menteri lain isinya Partai Golkar. Dari Bang Akbar Tanjung, Hayono Isman. Tapi sebenarnya salah kaprah kalau ada yang mengatakan bahwa ini jatahnya Partai Golkar. Yang tidak bisa dibantah malah hampir selalu pasca reformasi itu menterinya berkumis, Mbak Cynthia. Dari yang namanya Adi Aksa Daud, Roy Suryo, sampai Imam Nahrawi, sampai Dito itu katanya juga mempertahankan kumis gitu ya. Sekarang enggak ya? Jadi sebetulnya tidak memang jatahnya Partai Golkar zaman Orba ya. Dan sebetulnya tidak mengagetkan kalau hampir pasti bahwa Menpora tidak akan ditempati oleh kader Golkar lagi karena sudah terdapat jawaban pada saat reshuffle tanggal 8 Oktober 8 September kemarin bahwa Golkar sudah mendapatkan jatah pengganti. Di P2MI. Kalau sampai Menporanya dikasih ke Golkar juga, di situ pro dan kontra malah mungkin terjadi. Gak aneh dong kalau partai lain ada tukar guling protes. Ini dong ya, tukar guling dari posisi jatah. Loh, kabinet ini memang tukar guling. Kalau tidak tukar guling nggak akan ada jumlah wamen sebanyak ini. Nggak akan segemuk ini. Kritik utama dari pemerintahan Pak Prabowo ini kan dalam konteks kabinet gemuk. Apakah masih terjadi? Iya. Tadi kalau kita lihat selain 2 menteri yang diisi posisi jabatannya, wamen-wamen juga kemudian tadi kan menempatkan kader-kader partai, PKB nambah 1, PBB nambah 1. Artinya memang harus diakui unsur kompromi, mungkin untuk kepentingan menambah kekuatan politik, itu masih menjadi faktor utama. Kalau dari Partai Golkar sendiri, Bang Doli, apakah reshuffle yang sudah dilakukan, ini kan artinya reshuffle ketiga yang dilakukan Pak Prabowo ya, apakah lebih ke antara kebutuhan dari kursi-kursi menteri diposisikan dengan orang-orang yang memang dipilih Pak Prabowo dianggap mumpuni untuk menjabat di kementerian tersebut atau memang ada unsur politiknya? Ya, saya kira saya pernah juga menyampaikan reshuffle kali ini ketemu 3 hal dalam satu momentum ya. Yang pertama adalah tentu saya katakan tadi ini tidak ujuk-ujuk ya, sudah dipersiapkan. Saya kira dalam 10-11 bulan terakhir ini pasti Pak Prabowo juga sudah punya penilaian terhadap menterinya masing-masing gitu. Nah, yang kedua adalah tidak bisa juga dipungkiri, saya kira peristiwa kemarin adanya dinamika ya, adanya penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan adik-adik mahasiswa
yang kemudian banyak menuntut menyampaikan tuntutan ya 17/8 itu. Nah, itu saya kira juga menjadi pertimbangan. Nah, yang ketiga adalah bahwa seperti janjinya atau pernah yang disampaikan oleh Pak Presiden, sebetulnya kan tahun kedua tentu harus ada peningkatan kualitas kerja atau kinerja yang harus disiapkan oleh pemerintahan ini di bawah kepemimpinan Pak Presiden. Itu kan tinggal 1 bulan lagi. Jadi sebetulnya ini persiapan untuk memasuki tahun kedua. Setelah 1 tahun pertama ini tentu ada capaian-capaian yang sudah diraih, tetapi juga mungkin ada juga PR-PR yang harus diselesaikan dengan peningkatan kinerja itu. Nah, apalagi kemarin kan juga sekaligus ada juga ketemu momentum lahirnya undang-undang tentang haji ya, yang merekomendasikan adanya Kementerian Haji dan Umroh sebagai kementerian baru. Nah, itu juga saya kira menjadi salah satu momentum kenapa ini diambil reshuffle itu. Oke, Mas Toto, kalau menurut Anda sendiri, ada tidak sih pertimbangan Presiden? Kalau tadi kan memang disebutkan dengan Bang Doli bahwa ini memang pilihan Presiden karena dianggap posisinya cocok dengan figur tersebut. Kalau dari Mas Toto sendiri, apa benar seperti itu? Ada dua pendekatan yang berbeda kalau saya lihat. Dalam konteks menteri harus diakui ini lebih nuansa Prabowo-nya terasa ya. Kalau kita lihat misalnya pilihan terhadap Menko Polkam, ini mengembalikan pada tradisi lama Indonesia menempatkan biasanya Menko Polkam atau dulu Polhukam itu pada yang latar belakangnya militer. Dan kita tahu juga seperti Pak Jamari ini katanya ya itu udah menjadi bagian dari Gerindra juga. Artinya secara chemistry, latar belakang, termasuk mindset, ini Prabowo sekali. Artinya dengan, maksud Anda Pak Prabowo memilih orang-orang yang dekat dan sesuai visi misinya dengan Pak Prabowo? Betul, dalam mindset. Makanya bahasa saya adalah mindset. Mindset seorang Prabowo saya meyakini lebih cocok. Ketika berbicara Menko Polkam, ya seperti yang tradisi ada, bahwa latar belakangnya militer dan orang yang dekat dengan saya misalnya. Yang kedua, ketika berbicara Erick Thohir jadi Menpora, ini kan sebenarnya hanya turunan saja dari mindset Pak Prabowo juga, utamanya terkait dengan yang namanya Kementerian BUMN, seharusnya tidak seperti yang dijalankan pada masa-masa sebelum, tapi dijalankan oleh sejenis sovereign wealth fund yang kemudian menjadi danantara. Dan kita tahu efeknya adalah Kementerian BUMN itu seperti nggak ada gunanya lagi. Itu yang menyebabkan kemudian pertanyaannya apakah akan dibubarkan begitu saja. Nah, tapi bertemu dengan sosok Erick yang kita harus akui dalam konteks portfolio nggak bisa dibantah untuk olahraga, dia akan sangat bagus sekali. Ya, oke. Mas Toto, tapi tapi dalam konteks tadi Wamen berbeda. Wamen menurut saya ini bukan tentang mindset Prabowo. Ini sekedar masalah menambah kepastian, stabilitas politik, menambah kekuatan politik. Makanya seperti PKB yang orang katakan setengah-setengah. Karena dulunya kan sebenarnya kan tidak mendukung Prabowo. Mendapatkan jabatan satu menteri, satu wakil menteri. Sekarang ditambah satu wakil menteri. PBB ditambah satu atau berpindah wakil menteri juga. Misalnya dengan posisi yang lebih tanda kutip mentereng. Menurut saya hitung-hitungnya itu bukan hanya ya. Lebih berorientasi pada hitung-hitungan kompromi politik untuk Wamen. Berarti kalau posisi menteri itu adalah orang yang dipercaya Pak Prabowo, tapi kalau Wamen itu hal yang berbeda, begitu Mas Toto ya? Saya tidak mengatakan Erick Thohir juga dipercaya ya. Sebenarnya Erick Thohir kalau kita bicara afiliasi politik lebih kepada orang Jokowi. Mindset. Maka Erick Thohir itu kan turunan dari Danantara, Kementerian BUMN yang tidak diperlukan lagi, tapi kebetulan Erick Thohir memiliki portfolio yang bisa mengisi kekosongan. Kita akan masih membahasnya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, saya cuma ditelepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi Berarti akan mundur dari PSSI, Pak? Akan ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu. Nanti FIFA bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. BUMN gimana, Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti Presiden Pak Mensesnek nanti. Di Gitu. bawah Danantara apa? Ini masih ada di Bapak di Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Dilebur ke Danantara Pak? Saya tidak tahu. Pak sebagai Menpora fokusnya gimana Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia. Artinya kita harus menaikkan marwah dan martabat kita dan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Dan juga olahraga ke depan harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah dan pusat sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena tadi ini basis yang penting, kenapa yang namanya manusia itu perlu apa? Tidak hanya badan, juga pikiran yang sehat untuk membangun itu. Itu kira-kira tugasnya. Untuk kembali Pak, apakah nanti BUMN akan dilebur ke Danantara atau? Tadi saya sudah jawab, nanti ada PLT-nya, tentu daripada Pak Mensesnek akan menyampaikan. PLT dari internal Kementerian BUMN sendiri tahu bagaimana Pak? PLT-nya sendiri bagaimana? Apakah dari internal? Nggak, saya belum tahu, saya belum ditugaskan sampai situ. Rekomendasi nggak Pak? Untuk Kenapa? BUMN nanti memberi
Itu hak prerogatif presiden. Apakah cukup dari wamennya saja atau mungkin tokoh baru? Itu hak prerogatif presiden. Untuk olahraga yang jadi prioritas apa Pak nanti Pak? Dan lain sebagainya hingga saat ini penegasan belum terinfo apa? Belum, itu nanti ada prosesnya sendiri kan di DPR semua, kita ikutin saja gitu. Untuk target jangka pendek Pak sebagai Menpora. Baru besok sertijab, baru review, tunggu dulu. Udah lama nggak jadi ketua KOI, udah lupa. Program prioritasnya Pak? Tadi saya bilang, tadi saya sudah sebutkan pemuda dan olahraga itu prioritasnya. Baru besok sertijab, ya kan? Nanti baru kita review seperti apa gitu. Ya kan, itu yang kita harus lakukan. Kalau jangka pendek Pak, mengingat sekarang kan akan menjelang jangka pendek ngurusin badan karena udah mesti bulu tangkis lagi, renang lagi, ya. Oke. Bang Doli, dengan adanya nama Erick Thohir di kursi Menpora, bukan lagi kader Partai Golkar, tapi di sisi lain sudah ada nama Pak Karding di P2MI. Apakah sebelumnya sudah ada diskusi-diskusi khusus antara Partai Golkar dengan Presiden Prabowo? Bang Doli, mohon maaf masih di mute. Suaranya belum. Ya, silakan. Ya, kita akan coba memperbaiki Bang Doli, mohon maaf mungkin bisa diperbaiki untuk audionya karena tidak terdengar di studio. Baik, saya akan ke Mas Toto dulu kalau gitu. Mas Toto, bagaimana sih Anda membaca strategi dari Pak Prabowo sendiri? Belum ada 1 tahun, sudah 3 kali reshuffle ya. Apakah memang ini bagian dari strategi Pak Prabowo? Karena kalau dibaca-baca sangat membutuhkan orang yang dekat dengan beliau dan juga orang yang dipercaya. Kata kuncinya Cynthia udah kasih clue-nya tadi sebenarnya. Jadi gini, ketika ada presiden yang menampung lebih banyak orang, bahkan dengan pos yang lebih banyak dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Kalau personal lebih banyak, masalahnya juga pasti lebih banyak. Iya. Masalahnya lebih banyak, potensi pergantian juga lebih besar. Artinya begini, saya melihat ada 2 karakter Pak Prabowo yang kemudian ini bisa bertabrakan satu sama lain. Dengan? Di satu sisi, ya antar 2 keinginan itu gitu ya, antar 2 kehendaknya. Di satu sisi kita tahu Pak Prabowo terlihat sekali tidak mudah untuk percaya orang. Makanya kan ada yang kemudian berspekulasi lingkaran dalam Pak Prabowo siapa, lingkaran setengahnya Pak Prabowo siapa, dia yang bisa menjadi juru bisiknya misalnya. Yang kedua, kita tahu juga adalah sebuah fakta politik bahwa Pak Prabowo ternyata di awal kepemimpinannya itu membangun atau menampung siapapun, ingin merangkul siapapun. Makanya kabinetnya gemuk ya. Dalam konteks itulah personilnya banyak, tapi beliau akan gampang kecewa juga. Otomatis outputnya atau outcome-nya adalah kita akan bukan tidak mungkin akan sering melihat proses reshuffle tadi. Oke, artinya reshuffle ketiga ini bagian dari kekecewaan Pak Prabowo? Ya sudah pasti. Nah pertanyaannya adalah jangan-jangan ini belum reshuffle terakhir menjelang 1 tahun kepemimpinannya. Dan saya berharap seperti itu dalam tanda kutip, harusnya menutup evaluasi 1 tahun pemerintahan betul-betul nanti akan sebelum 20 Oktober itu ditutup dengan rangkaian reshuffle yang basisnya adalah keseluruhan kinerja. Yang terjadi hari ini kan masih dalam konteks menutupi kekurangan dari reshuffle 8 September. Karena masih ada 2 kursi menteri yang kosong. Tapi dikasih bumbu nih, ada wamen-wamen juga yang diganti gitu misalnya ya. Saya berharap bahwa kemudian ada evaluasi seutuhnya ketika berbicara mengenai evaluasi sebelum 20 Oktober, evaluasi 1 tahun. Kenapa? Cynthia, ini presiden dengan ambisi terbesar sepanjang setelah reformasi. Nggak ada yang berani target ekonomi, pertumbuhan ekonomi 8%. Berani membuat program bombastis dengan ratusan triliun anggaran dalam kondisi yang lagi tersendat-sendat loh penerimaan negara. Kalau itu tidak diimbangi oleh eksekusi yang baik, tentu saja dari personal yang baik, yang jujur tidak mudah didapatkan dari kabinet yang terlalu akomodatif. Karena kompromi, ya pada akhirnya mau tidak mau pembentukan kabinetnya kompromistis, evaluasinya jangan kompromistis dong, jangan lagi didasarkan pada keterwakilan, harus tanpa beban. Pak Prabowo bicara mengenai evaluasi dari kinerja. Nah itu yang kita tunggu ujungnya akan seperti apa. Oke, saya akan coba ke Bang Doli. Bang Doli, menyambung pertanyaan saya yang sempat terjeda, apakah dari Partai Golkar sendiri sempat berdiskusi dengan mungkin orang dekat Pak Prabowo, mungkin dengan Pak Prabowo langsung terkait dengan kursi ataupun bagian dari Golkar di Kabinet Merah Putih? Ya pasti bahwa
seperti yang saya katakan tadi, penyusunan kabinet ini kan tentu dari awal itu melibatkan unsur partai politik. Dan tentu komunikasi yang dilakukan itu melalui ketua-ketua partai politiknya. Dan kami di Partai Golkar juga sudah memberikan kepercayaan ya bahwa representasi dari Partai Golkar untuk bicara tentang kabinet kepada presiden itu adalah ketua umum. Dan tentu saya kira munculnya nama Pak Mukhtarudin itu ya, terus kemudian diberhentikannya Pak Dito sebagai Menpora, dan kemudian Pak Mukhtarudin ditempatkan sebagai Menteri P2M itu pasti sudah melalui komunikasi antara Pak Presiden dengan Ketua Umum Partai Golkar. Apa saja sebenarnya yang dibahas ataupun diskusi Partai Golkar seperti apa dengan Pak Presiden? Waduh, detailnya saya tidak bisa, karena saya tidak tahu ya, karena yang diskusi antara Pak Prabowo dengan Pak Bahlil sebagai ketua umum gitu. Dan pembicaraan detailnya seperti apa kami tidak diberikan informasi, tetapi hasilnya yang kemudian kita sudah lihat bahwa Pak Mukhtarudin menjadi Menteri P2MI dan Pak Dito berhenti sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke, artinya apakah ini bagian dari kompromi dalam tanda kutip Golkar mengisi posisi P2MI sementara kursi Menpora yang sebelumnya diisi oleh Golkar tidak lagi diisi oleh Partai Golkar? Ya tadi seperti yang saya katakan, tentu saya kira kan itu berbasis pada penilaian terhadap kinerja dari masing-masing pos menteri ya. Ketika misalnya ada evaluasi pada kementerian tertentu yang diisi oleh kader partai tertentu, saya kira itu pasti akan dikomunikasikan. Nah ketika kemarin misalnya Pak Dito termasuk yang di dalam penilaian harus kemudian diganti ya, pasti, dan Pak Dito adalah kader Golkar, pasti Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai juga pimpinan koalisi pasti akan menyampaikan kepada Pak Bahlil sebagai ketua umum, dan kemudian ada pembicaraan lebih lanjut ketika dalam mengisi pada posisi-posisi lainnya di dalam pergantian kabinet ini. Oke, Mas Toto, kalau Anda menganalisa orang-orang yang dipilih Pak Prabowo ini seperti apa sih? Yang hari ini dan juga yang tanggal 8 September. Yang hari ini tadi saya sudah sebenarnya memberikan clue kalau bicara di level menteri atau misalnya pengganti PCO ya, Badan Komunikasi Pemerintah nama barunya, itu di luar, kalau kita bicara ada Pak Jamari dan Anggaraka, itu orangnya Pak Prabowo. Orang yang tadi turunan dari mindset dan Pak Prabowo merasa dekat gitu ya. Dan kalau berbicara wamen, saya nggak yakin Pak Prabowo kenal. Oh gitu. Nama-nama yang kemudian. Artinya ada yang membisikkan Pak Prabowo, orang-orangnya ini aja atau yang menunjuk? Loh, kalau partai ya tentu saja partai. Ya. Dan terlihat sekali dari pembentukan kabinet yang jumlah wamennya terbanyak sepanjang sejarah, Pak Prabowo kan terkesan memberikan cek kosong. Artinya jatah dong ya? Memang jatah. Kalau tidak jatah tidak akan sebesar ini, tidak akan segemuk ini. Pertanyaannya nanti apakah kalau patokannya adalah tetap penjatahan dalam konteks kuantitatif, misalnya Golkar 8+3, lalu kemudian Gerindra kan 7+3 dan lain-lain. Reshuffle ke depan itu kan jangan sampai seorang presiden ketika reshuffle itu kan berbicara kualitatif, evaluasi kinerja, lalu terpatok, aduh saya pengen ganti Golkar nih misalnya, tapi bagaimana caranya supaya dia tetap 8+3? Oke, jadi komposisinya yang diutak-atik. Itu yang akhirnya membuat kabinet ini kabinet kuantitatif, bukan kabinet kualitatif. Padahal basis kinerja itu kan kita bicara kualitatif, kerjanya bagus atau tidak, KPI-nya tercapai atau tidak. Ini problem yang tidak hanya terjadi pada Presiden Prabowo semata. Presiden sepanjang masa reformasi semuanya terikat dengan jatah penjatahan ini. Tapi sayangnya Pak Prabowo yang menang dengan 58%, transisi rezimnya sangat mulus, kenapa melakukan ini dengan skala lebih ekstrim? Itu yang saya harapkan perlahan bisa dikikis. Oke, Bang Doli gimana menurut Anda? Perspektif Mas Toto sesuai tidak dengan apa yang terjadi sebenarnya? Karena kita tahu kan Pak Golkar merupakan bagian dari koalisi. Tapi dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Prioritas Bapak sebagai Menko Polhukam yang baru? Kan tadi sudah disebutkan ada ketua badan. Siapa tadi? Pak Doviri. Nah, kan udah jelas. Apa lagi? PR pertama dari presiden apa, Pak? PR pertama dari presiden apa, Pak? Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi.
77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Kemarin belum penunjukan. Kenapa? Komunikasi awalnya dengan Presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah usia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa Pak agar tetap aman Ya itu melihatnya Pak? nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? Yang harus jadi prioritas Pak sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor. Dan di kantor saya kan dapat laporan. Apa sudah ada komunikasi dengan Pak Syafri Pak? Dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko Polkam interim Pak yang kemarin Kenapa? Penanganan demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Bapak? Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polkam. Koordinasi polisi. Berarti ini langsung sertijab ya Pak? Saya nanti ke sana. Hari ini ya Pak? Langsung Iya, langsung sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya tadi udah bicara dengan beliau. Ada prioritas untuk mencari orang. Koordinasi polisi dan TNI sendiri nanti apakah memang harus diperbaiki ke depannya Pak? Itu yang saya bilang, saya lihat tuh kalau perbaikan terus menerus lah ya, masa hanya satu event, enggak. Summit yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, kita harus bersatu, enggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan. Gitu ya. Terkait reformasi Polri Pak, ini apakah arahnya akan pergantian Kapolri atau seperti apa Pak? Wah belum tahu, kok tanya presiden lah itu. Tapi ada komunikasi mungkin Pak? Ya, saya kira itu ya. Nanti lain kali lagi kita tambah setelah saya konsolidasi di kantor. Oke, terima kasih ya. Bang Doli, sudah hampir 1 tahun Kabinet Merah Putih memimpin bangsa Indonesia, tapi sudah 3 kali dilakukan reshuffle. Menurut Anda nih Bang Doli, apakah ada pergeseran keseimbangan kekuasaan mungkin dari Partai Golkar sendiri justru merasa lebih kuat atau tidak jauh beda karena kursi P2M ini? Ya, saya kira kalau dilihat dari perspektif susunan kabinet ya, komposisi kabinet, tentu sekali lagi apapun itu kan semua tergantung dari Pak Presiden ya. Bagaimana supaya semua program-program yang sudah disusun ya sebagai turunan dari visi yang sudah ditetapkan itu bisa bekerja atau berjalan dengan baik. Gitu. Nah tentu penempatan orang-orang itu saya kira dengan pertimbangan itu, walaupun sekali lagi memang pertimbangan keseimbangan politik, terutama perwakilan partai politik, itu juga menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan Pak Presiden gitu. Nah kalau dari perspektif kami, saya kira sejauh ini konsolidasi politik ya yang dilakukan oleh Pak Presiden, baik yang ada di DPR maupun kemudian di kabinet, yaitu sejauh ini menunjukkan adanya ya stabilitas politik yang cukup kuat ya untuk menjalankan program-program itu. Oke, Mas Oto, ya. Kalau Anda melihat nama Jamari Chaniago, seperti apa figurnya? Apakah cukup mumpuni untuk menjadi Menko Polkam? Ya, Pangkostrat, Kasum pada masa pergantian dari Orde Baru ke Orde Reformasi, namanya cukup dikenal karena apalagi saat itu kan terjadi pergolakan politik. Dan menarik ya, Pak Jamari ini salah satu dari 7 anggota Dewan Kehormatan Perwira yang memutuskan juga kesalahan dari Pak Prabowo. Ya, sisi positifnya kita bisa lihat rekonsiliasi terjadi di antara para elit, tidak baper gitu ya. Tapi di sisi lain kan ada pertanyaan, ini generasi yang terbentuk lebih lama pada masa Orba. Apakah punya sense yang sama ketika melihat tuntutan-tuntutan yang ada dalam situasi belakangan? Karena kalau saya lihat ada kecenderungan pertanyaan nih,
kok berhenti seakan-akan reformasi hanya pada kepolisian. Kan tadi ada juga bantahan atau penjelasan dari Pak Yusril, tim investigasi yang setahu kita tadinya sudah disetujui juga oleh Presiden. Kok berhenti pada level reformasi kepolisian? Padahal kalau kita baca 17+8, suara teman-teman aktivis juga ingin ada kepastian TNI menempatkan dirinya sebagaimana mestinya ada di barak. Kembali itu yang harus disesuaikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah ini yang kita harapkan tidak masuk pada perdebatan kalau kemudian yang jadi Menko Polkam adalah militer, lalu militer akan bisa offside. Kalau polisi yang bisa offside. Atau kalau sipil kemudian kedua-duanya akan tergeser. Enggak, kita bicara by rule. Nah, catatan yang saya pikir perlu di-highlight adalah ke depan ya, supaya kemudian reshuffle tidak jadi pertanyaan. Yang pertama adalah dalam konteks banyak pertanyaan, kok kayaknya ada masalah sistem atau aturan yang belum clear. Contoh Kementerian BUMN. Sampai tadi belum ada jawaban pasti ya. Apakah nanti akan ada pengganti definitifnya? Apakah kementeriannya akan dibubarkan karena sudah ada Danantara? Kalau iya pun harusnya kan ada penyesuaian aturan. Nah, kenapa orangnya terlebih dahulu, bukan aturan dan sistemnya terlebih dahulu? Ini juga dan juga betul. Saya pikir jangan dilupakan loh, ada hal yang substantif juga dalam konteks kabinet ya. Kemarin itu ada pengangkatan 3 wamen menjadi komisaris. Masih terjadi, padahal sudah ada keputusan MK. Tidak boleh. Itu yang menurut saya siapapun yang namanya menteri terpilih, wakil menteri terpilih, tapi pastikan dong Pak Prabowo bahwa kabinet ini berlandaskan pada sistem dan hukum yang berlaku, jangan didasarkan pada yang penting nunjuk orang siapa yang saya suka, kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih untuk perspektifnya, Mas Toto, Mas Yunarto Wijaya, dan juga terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia sudah memberikan perspektif di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, Bang Doli. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan mengambil anggaran kementerian yang realisasi belanjanya belum optimal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan mengambil anggaran kementerian yang realisasi belanjanya belum optimal. Ia memberikan tenggat waktu hingga bulan Oktober. Purbaya menyebut dirinya akan ke kementerian-kementerian yang memiliki performa penyerapan anggaran kecil. Ia memastikan akan membantu agar penyerapan anggaran maksimal. Jika tetap belum optimal hingga bulan Oktober mendatang, ia menegaskan akan menarik anggaran kementerian itu. Purbaya menekankan anggaran harus ditujukan ke program-program pro rakyat untuk menghindari adanya anggaran nganggur. Menteri Keuangan untuk rencana kerja lebih ke DPR Pak jadinya. Sebelumnya kan Bapak kalau nggak salah Ketua LPS, nah itu kan lapornya ke Menq Pak ya rencana kerja. Nah itu diubah kan Pak. Kalau siap. Makasih ya Pak. Makasih Pak Purbaya. Hati-hati Pak. Keren Pak Pur. Itu bebas. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi potong lagi nih Pak, potong lagi nih ya. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ancam akan tarik kembali anggaran kementerian yang tidak optimal melakukan belanja atau menyerap anggaran. Apa implikasi dari pernyataan Menteri Keuangan ini? Akankah kementerian bisa lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran mereka? Kita ulas bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal dan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam. Pak Hekal, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Hekal, saya ke Pak Hekal dulu nih. Sampai Menkeu baru mengeluarkan ancaman, sebenarnya bagaimana penyerapan anggaran di kementerian kalau menurut pengamatannya Komisi 11 nih? Saya rasa itu sebetulnya bukan ancaman ya, itu lebih ke memang beliau mau mengoptimalkan uang yang ada di dalam pemerintahan. Nah itu kan kita udah dengar dari awal beliau semenjak jadi menteri ini
kepengen melihat perputaran uang ini berjalan di dalam perekonomian lebih cepat supaya bisa menggairahkan semua roda dan mesin-mesin ekonomi yang bisa digerakin gitu kan. Ya. Jadi saya rasa kan kita udah lihat beliau belum apa-apa langsung mindahin duit 200 triliun sekarang duit yang ngangguran atau belum kepake oleh kementerian dan kira-kira tidak akan kepake, ya sudah kita pakai buat program-program yang masih bisa, yang masih sempat dalam waktu 2-3 bulan terakhir tahun ini gitu kan. Jadi saya rasa sih sebetulnya ini juga pecutan juga buat kementerian yang mungkin masih belum selesai atau belum bisa menggunakan anggarannya ya. Sah-sah aja, saya rasa ini malah bagus gitu kan. Ini jadi pecutan buat teman-teman di KL untuk segera menuntaskan programnya kalau yang belum selesai, karena memang mempercepat penyerapan anggaran bagian juga dari kita menstimulasi perekonomian yang sedang lesu ini. Ya, Pak Haikal, ini kan tahun anggaran sebenarnya sudah mau selesai ya. Kalau boleh dihitung bulan ya sekitar 3 bulanan lagi lah ya, 3 bulan lagi menuju akhir tahun 2025. Berdasarkan koordinasi atau komunikasi Komisi 11 secara periodik dengan berbagai kementerian, sebenarnya berapa banyak anggaran yang belum diserap kementerian tahun ini? Ada nggak datanya? Ada sih, tapi itu variatif. Ini saya lihat ada dari yang baru penyerapannya masih di bawah 50%, tapi ada juga yang sudah di atas 70% gitu kan. Itu sangat variatif dan itu kan juga banyak tergantung juga dengan program ataupun dengan tipe pengadaan yang mereka lakukan. Kalau yang banyak pengadaannya sifatnya proyek-proyek yang perlu tender, nanti penyelesaiannya itu ada termin-terminnya, itu banyak juga yang selesainya nanti menjelang akhir tahun gitu kan. Nah, kalau yang sifatnya belanja barang lebih banyak atau kegiatannya lebih banyak kegiatan-kegiatan, nah itu mungkin dia lebih normal lah, pengeluarannya itu lebih rutin gitu kan. Nah, jadi macam-macam itu tergantung kegiatan lah. Tapi masih ada ya, artinya masih ada yang sangat tinggi juga yang belum terserap, 50-70% itu untuk menjelang akhir tahun menurut saya sangat tinggi sekali. Saya ke Mas Bima kalau gitu. Ini ya nggak heran juga Menteri Purbaya, Menkeu Purbaya ini juga mengeluarkan ya kalimat kalau kata Pak Haikal bukan ancaman, tapi nadanya seperti ancaman sepertinya. 50% bahkan tadi kata Pak Haikal ada yang 70% belum terserap, ini 3 bulan lagi efektif tahun anggaran akan selesai gitu kira-kira. Ini kira-kira apa? Fenomena apa yang terjadi? Apakah ini sudah menjadi modus tahunan dari berbagai kementerian dan apa tujuannya sebenarnya kok nggak buru-buru diserap gitu anggaran ini? Sebenarnya tanpa Pak Purbaya bilang kalau tidak terserap dengan baik itu akan ditarik anggarannya, ya memang kuartal keempat akhir tahun itu biasanya realisasi anggarannya memang didorong. Nah, tapi yang menjadi problem itu adalah pada awal 2025 setting di kementerian lembaga itu adalah penghematan, blocking anggaran. Kalau nggak salah ada 300 triliun lebih yang akan dihemat. Jadi kalau sisa 3 bulan efektif langsung digenjot, ini kan juga nggak semua kementerian itu siap. Kalaupun digenjot, yang menjadi pertanyaan diserap secara cepat, apa yang paling cepat? Belanja pegawai, honorarium. Ini masuk belanja yang sifatnya kan konsumtif. Tapi kalau untuk pos belanja modal, ada tendernya, ada proses cari vendornya. Ini lebih baik Pak Purbaya untuk yang kementerian teknis butuh tender dan lain-lain nggak bisa dipercepat karena nanti kualitas dari penyalurannya bermasalah. Korupsi di situ bisa jadi salah satu resiko. Lebih baik fokusnya di 2026 untuk yang memang belanja yang sifatnya belanja modal. Tapi kalau kuncinya memang harus menyerap anggaran lebih cepat, memang betul itu mendorong ekonomi untuk belanja pemerintah. Nah, satu lagi itu adalah masalah dari menteri-menteri teknisnya. Problemnya adalah di menteri ekonomi sendiri, nggak usah bicara menteri lainnya. Menteri tim ekonomi itu banyak diisi ketum parpol atau ex mantan kekuatan politik ketum lah ya. Parpol. Iya. Kekuatan politik. Jadi kuncinya dari Pak Purbaya ini backupnya harus kuat untuk bisa bilang ke ketum parpol sekaligus juga Menko ataupun menteri teknis itu untuk cepat dong anggarannya disalurkan, diserap ya. Dan itu ada dukungan politik harusnya di belakang Pak Purbaya mempercepat itu kalau dia mau. Ngomong-ngomong soal kekuatan politik, kita juga malam hari ini ada Pak Haikal yang juga orang politik. Pak Haikal, kalau Pak Purbaya bicara seperti itu, seberani itu, tadi disinggung oleh Mas Bima, bahwa di kementerian-kementerian teknis juga diisi oleh petinggi-petinggi partai politik, bahkan ada yang menjadi ketua umum partai politik. Nah, sejauh ini ada nggak kendala untuk merealisasikan apa yang diinisiasi oleh Pak Purbaya ini tanpa ada hadangan politik menurut Pak Haikal?
Saya lihat beliau itu kan selalu koordinasinya langsung dengan presiden dan itu secara hierarki juga sekarang kan beliau itu langsung lapornya ke presiden. Kalau yang dulu itu memang diposisikan di bawah Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, maaf. Sekarang kan memang langsung lapornya ke presiden. Jadi sebetulnya beliau sudah punya dukungan politik yang paling kuat, gitu kan. Pak Presiden ini adalah ketum parpol juga dan juga ketua koalisi terbesar hari ini yang praktis hampir semua partai kecuali satu ada di dalam koalisi itu, dan yang satu pun itu di luar tapi juga tidak menjadi oposisi tapi menjadi penyeimbang gitu kan. Jadi rasanya sih beliau punya dukungan yang cukup kuat dan saya belum lihat juga ada gerakan atau apa-apa untuk menghadang beliau. Nah memang tadi yang disampaikan Pak Bima benar juga, tapi kan saya ada kasih bisa juga opsi tambahan. Kalau kita sekarang lihat beliau waktu misalnya menaruh 200 triliun itu kan juga sekarang dibarengin dengan paket yang stimulus 845. Paket stimulus itu kan saya lihat juga akan menelan biaya kurang lebih 16 triliun. Nah kalau memang dana-dana yang akhirnya nggak kepake itu kan sebenarnya masuk ke Silpa. Itu kan bisa juga kalau kita mau habiskan bisa masuk ke dalam berbagai paket stimulus yang nggak perlu tender atau nggak perlu dibelanjakan, kan bisa misalnya dalam DTP atau pajak yang ditanggung pemerintah ataupun hal-hal yang seperti itu kan relatif cepat penyerapannya. Misalnya kita mau nanggung pembayaran listriknya kalangan tertentu atau kita mau nambahin misalnya subsidi terhadap komoditi tertentu, itu bisa juga dilakukan. Nah satu hal lagi tadi yang disinggung oleh Mas Bima juga, dengan adanya statementnya Pak Purbaya ini, kalau Pak Hekal tidak mau menyimpulkan ini sebagai sebuah ancaman, anggaplah ini sebuah warning gitu ya dari seorang Menteri Keuangan. Apakah dengan adanya warning ini kinerja penyerapan anggaran kementerian akan lebih baik, atau jangan-jangan justru tadi yang seperti Mas Bima bilang belanjanya asal-asalan demi agar tidak kehilangan dana aja katanya? Pak Hekal. Kalau saya rasa belanja asal-asalan juga nggak berani ya. Itu kan semua ada prosedurnya dan ada resiko hukumnya juga, Pak. Hari ini kan kita bukan hanya resiko hukum tapi juga resiko sosial. Kalau kita belanja ugal-ugalan sebelum ada hukum ada resiko sosial. Kita ini semua udah mulai mengalami hal-hal itu, apalagi DPR baru-baru ini kan. Jadi saya rasa kita tetap harus tertib administrasi. Kita juga harus menjaga kredibilitas daripada kebijakan fiskal kita. Nah, saya rasa sih sebetulnya mereka ini kan semua sudah, ASN kita sebetulnya sudah cukup terlatih lah, dan memang ada program-programnya, tinggal mereka melakukan percepatan. Saya rasa tahapannya ini mereka masih cukup waktu, ini baru bulan September. Kalau untuk percepatan menyelesaikan program-programnya mereka, saya rasa ini kan belum sampai ke tahap injury time. Kalau ini udah misalnya bulan Oktober November, ini mungkin bicaranya injury time. Nah ini kan sebetulnya masih ada cukup waktu lah untuk mereka menyelesaikan. Bahkan saya dengar masih ada yang baru mau mulai tender pun masih keburu untuk proyek-proyek 2-3 bulan masih bisa. Pak Purbaya juga bilang, Menkeu kita ini yang baru, kalau nggak diserap saya ambil lagi anggarannya gitu ya. Apa implikasinya sebenarnya dan potensinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia yang justru dikatakan oleh Pak Purbaya bisa tumbuh dengan cepat gitu. Saya akan tanyakan hal itu nanti Mas Bima, tapi jangan dijawab dulu. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Malam tadi sebelum jeda saya bertanya ke Mas Bima soal ultimatum yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan kita Pak Purbaya untuk menarik kembali anggaran jika anggaran itu tidak terserap dengan optimal sampai bahkan Oktober, dia kasih tenggat waktu sampai Oktober. Sebenarnya dampak potensial dari penarikan anggaran ini terhadap pertumbuhan ekonomi tentu saja yang juga sebenarnya dicanangkan oleh Pak Purbaya bisa tumbuh dengan pesat gitu ya di akhir triwulan tahun 2025 ini. Apa dampak potensialnya? Ya ini pertanyaannya adalah kalau dia sudah mengambil anggaran yang tidak cair dari kementerian lembaga karena lambat misalnya dipindahkan ke paket kebijakan. Perlu berapa lama nih paket kebijakannya? Kecuali bentuknya adalah model seperti bansos tunai. Jadi begitu ditarik kemudian langsung dikembalikan kepada penerima bantuan atau penerima manfaat. Tapi itu pun kalau bentuknya misalnya masih bantuan pangan itu ada jeda. Artinya tidak optimal juga, belum tentu optimal kalau ditarik ke alokasi program lainnya. Yang kedua itu kan sekali lagi ini adalah mode sebelumnya efisiensi anggaran. Itu kalau menteri-menteri teknisnya disuruh menyerap, bahkan sebagian mungkin bilang begini, Pak Purbaya
tambah dulu anggarannya. Yang kemarin di blocking, kembalikan dulu. Balikin dulu. Ya, baru kemudian ngomong soal serapan anggaran. Nah, tapi dari sisi Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, sebenarnya yang harus disiapkan adalah, kalaupun ditarik, sebagian harus disisakan untuk front loading anggaran di awal 2026. Untuk biaya yang sifatnya rutin, belanja operasional, gaji pegawai, itu di awal tahun. Karena kita ngelihat nih di akhir-akhir tahun sampai awal tahun ke depan, mungkin kompetisi untuk narik surat utang untuk mendapatkan pembiayaan itu memang agak challenging, agak menantang. Ya, bunganya juga mungkin lebih tinggi. Lebih tinggi, iya. Ya, dia siapin silpa lebih banyak lagi di 2026. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Mas Bima, kalau ditarik dialihkan ke sektor lain. Ini saya mencontohkan mungkin yang bisa dialihkan ke infrastruktur mungkin ya, atau juga mungkin ke subsidi tadi kayak bantuan sosial dan segala macam. Tapi bagaimana pengaruhnya ke defisit APBN dan utang negara kalau gitu? Ya, itu dia. Kalau ditarik, ini kan artinya ditarik dan langsung dibelanjakan. Sementara satu lagi variabel yang belum disebut dari tadi adalah soal penerimaan pajaknya bagaimana. Ya, betul. Kalau penerimaan pajaknya oke dan naik ya, maka tidak ada persoalan karena hanya menggeser anggaran. Tapi kalau misalnya awalnya anggaran itu memang ingin disisakan untuk jaga-jaga agar defisitnya tidak sampai menyentuh misalnya di bawah 3%. Tapi kalau semua harus dibelanjakan secara penuh dengan kondisi penerimaan pajak yang bahkan kondisi ke depan masih akan tertekan dari pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak, maka alangkah bijaknya alokasinya ini yang nanti kita tanya ke Pak Purbaya. Berapa banyak tiap bulan ya, nanti harapannya setiap bulan itu akan dilaporkan menteri mana saja yang serapannya masih rendah. Yang kedua, kalaupun ditarik anggarannya itu dibelanjakan untuk apa? Kemudian disiapkan silpa untuk jaga defisit anggaran itu berapa? Ini yang harus transparan. Tapi harapannya Pak Purbaya kan kemarin BGN yang serapannya masih di bawah 15%. Itu akan dibuat press conference tiap bulan, kepala BGN-nya akan dipanggil. Harapannya semua menteri bisa begitu deh. Dan nanti yang kita tunggu dari Pak Purbaya soal transparansi serapan anggaran ini adalah APBN kita. Ini banyak yang lagi nunggu APBN kita karena di situ serapan belanja, utangnya butuh berapa, penerimaan pajaknya berapa. Itu yang harus kemudian rilis kembali, sehingga publik bisa memantau kualitas belanja. Sebenarnya ini kan langkah yang akseleratif gitu ya. Saya ke Pak Haikal, ini langkah yang akseleratif. Tadi kita singgung, kurang lebih pertanyaan saya mirip-mirip nih. Anggaran dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk publik misalnya, untuk rakyat. Yang salah satunya tadi disinggung program pemerintah seperti MBG atau Kopdes misalnya. Nah Pak Haikal, kalau begitu untuk supaya itu teraplikasikan dengan cepat, mekanismenya kira-kira gimana? Dan apa yang akan Anda utarakan juga ketika mungkin nanti berkoordinasi dengan Menteri Keuangan soal ini? Jadi kalau saya lihat ini kan sebetulnya Pak Menteri ini jadinya agak lambat di tahun ini gitu kan. Jadi udah hampir 2/3 tahun lah beliau terus jadi menteri melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pendahulunya. Bahkan waktu beliau jadi ini sudah di dalam pembahasan APBN. Jadi kalau kita benar-benar mau lihat beliau ini seperti apa, itu kan kita bicara nanti tahun depan. Tahun depan itu pun baru benar-benar yang hasil rancangan APBN-nya beliau nanti tahun depannya lagi gitu kan. Tahun ini kan beliau sebetulnya melanjutkan rumusan yang sudah paruh jalan, malah udah tinggal ketok aja gitu kan. Jadi saya lihat kalau tahun ini khususnya beliau mengoptimalkan dari apa yang sudah terjadi. Tahun depan pun nanti beliau sudah berusaha mengoptimalkan dari rancangan yang sudah didesain oleh pendahulunya beliau gitu kan. Nah makanya tadi bahasa front loading, semua anggaran yang nggak terpakai oleh kementerian manapun kan memang jadinya silpa. Dan nanti masuknya ke rekening juga gitu kan. Nah ini kan tadi benar juga, kita kan juga harus lihat dari segi penerimaan. Nah memang penerimaan kita menurut kita data yang terakhirnya kan belum dapat nih, kalau nggak salah sebentar lagi akan mau dirilis juga, ada perbaikan. Walaupun dia nggak sebagus tahun lalu, kan kita dengar penerimaan pajaknya memang agak drop, tapi bulan demi bulan membaik gitu kan. Dan dengan semenjak ada Pak Dirjen baru, angkanya membaik terus. Nah mudah-mudahan ini kan bisa mengejar terus. Jadi sebetulnya itu kan beliau pasti melakukan matching gitu. Dari yang penerimaannya berapa dan kira-kira nanti ada kelebihannya berapa. Nah ini kan nanti bisa dihitung, semakin dekat ke akhir tahun semakin kelihatan. Nah tinggal apakah kelebihan duit ini kan bisa macam-macam.
tadi bisa kalaupun nggak sempat nih mau dibelanjakan atau diputar tempat lain, bisa juga kita mengurangi penerbitan utang-utang baru seperti yang kemarin dilakukan. Oke lah, ini kelebihan sal kita pakai buat mengurangi defisit deh, 80 triliun kita arahkan buat mengurangi defisit, bisa juga dipakai seperti itu. Nah ini kan semua juga meringankan APBN, tinggal kita pilih. Rasanya ini jadi banyak bahan setelah setiap hari kan Pak Purbaya ini banyak ide-ide baru nih sebagai Menteri Keuangan. Rasanya ini kita punya celengan banyak nih buat manggil dalam raker untuk kita diskusikan. Celengan dari Silpa juga itu lumayan ya. Berarti kalau memang tadi dalam tanda kutip Pak Purbaya ini patroli ke kementerian-kementerian yang tidak bisa menyerap anggaran, itu bisa jadi modal untuk tahun berikutnya. Nah, tapi terakhir saya ke Mas Bima, saran Anda sendiri untuk Pak Purbaya sebagai Menkyu supaya patroli ke kementerian lembaga ini bisa lebih efektif, misalnya dalam hal monitoring atau insentif gitu, bagaimana? Ya, yang paling penting harus diyakinkan secara teknis di kementerian bahwa memang anggaran ini sebenarnya bisa terserap. Dan nanti akan ada asistensi dari Kementerian Keuangan. Tapi juga harus meyakinkan menteri-menteri tadi, oke Pak, mohon maaf anggarannya kita geser dulu untuk program-program yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau programnya sama aja pencairannya lambat, seperti makan bergizi gratis yang sekarang 71 triliun alokasinya baru terserap kecil. Nah itu menteri yang akan dipatroli itu juga akan bilang kan, ya kalau gitu mendingan nunggu ini cair aja, nggak usah diutak-atik dulu. Nah, tapi pemerintah daerah juga ini juga harus menjadi salah satu concern dari Pak Purbaya. Ini sudah penting juga bahwa serapan pemerintah daerah itu perlu dipatroli juga. Kepala daerah perlu diajak bicara, tapi juga efisiensi anggaran paling tidak untuk tahun ini dan tahun depan itu harus dievaluasi. Karena pemerintah daerah bukan masalahnya serapan rendah sekarang, tapi anggarannya kurang. Itu dia. Kemarin juga banyak yang berteriak pemerintah daerah untuk menambah anggaran. Tapi terlebih ini diskusi kita malam hari ini untuk langkah Pak Purbaya yang akseleratif sebenarnya patut diapresiasi ya Mas Bima. Cuman ya tadi itu kita melihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pak Purbaya. Kalau Pak Purbaya minta Oktober, ya sepertinya tidak akan mungkin semua kementerian juga bisa menerapkan itu ya Mas Bima ya kira-kira. Tapi ya positifnya kalau memang diambil kembali, tadi kata Pak Hekal, dapat celengan silpanya banyak juga untuk amunisi di tahun depan. Semoga ini bisa teraplikasi dengan baik, langkah akseleratif yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sekali lagi tentu saja untuk menjadikan program-program pemerintah ini langsung mengena ke publik gitu. Terima kasih Mas Bima Yudhistira sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, juga Pak Hekal sudah bergabung melalui sambungan virtual di Sapa Indonesia Malam berbagi pandangannya. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, personel TNI tampak berjaga di gedung MPR DPR RI hari ini. Sejumlah kendaraan taktis juga terparkir di gedung DPR. Namun pelibatan tentara menjaga gedung DPR dikritik koalisi masyarakat sipil karena tidak sesuai dengan fungsi TNI. Kami punya bahasannya dan ulasannya setelah jeda bersama rekan saya Cynthia Ropa sesaat lagi. Ya saudara, kembali lagi di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cynthia Rompas. Personel TNI tampak berjaga di gedung DPR MPR RI hari ini. Sejumlah kendaraan taktis juga terparkir di area depan gedung DPR. Penjagaan yang dilakukan TNI ini menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang bilang TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen gedung DPR RI hingga kondisi dinilai kondusif. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengkritik Menhan yang menempatkan anggota TNI untuk menjaga gedung DPR RI. Isnur menyebut penempatan ini tidak tepat. Menurutnya, sesuai mandat konstitusi, TNI bertugas menghadapi ancaman yang mengganggu kedaulatan negara dan tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti gedung DPR. Sesuai dengan mandat Undang-Undang TNI, Undang-Undang Pertahanan, Konstitusi, TNI bertugas untuk menjaga atau mengurus pertahanan yang mengancam kedaulatan negara.
tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti DPR dan MPR dan DPD. Justru ketika TNI di sana, tujuannya untuk apa? Apakah menganggap masyarakat yang datang ke DPR itu sebagai ancaman kedaulatan? Justru ini adalah salah, keliru. Sebelumnya, Saudara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen, gedung DPR MPR RI hingga kondisi dinilai kondusif. Menurutnya penjagaan ini ialah simbol kedaulatan negara. Penjagaan pun akan terus dilakukan prajurit TNI hingga kondisi dinilai kondusif. Memang diperlukan kita. Dan Saudara, prajurit TNI dilibatkan dalam pengamanan gedung DPR MPR RI. Kelompok masyarakat sipil menganggap pelibatan itu tidak sejalan dengan prinsip profesionalisme tentara. Kita akan bahas bersama Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011 hingga 2013, Soleman Ponto, dan juga pengamat militer sekaligus Ketua Badan Pekerja Sentra Inisiatif Al-Araf, dan juga Syarif Hasan sudah bergabung bersama kami di sambungan Zoom. Tapi sebelum kita memulai dialog, kita akan dengarkan pernyataan dari Menhan. TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI. Sampai dengan tadi katanya kondusif, ya, lebih kondusif lagi. Itu artinya saat ini masih belum kondusif ya Pak? Ya, terserah penilaian situasi. Kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat. Ya, instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengan kedaulatan kita jaga semua. Sudah bersama saya, Mas Al, bagaimana Anda melihat adanya penjagaan militer di gedung DPR MPR RI? Sudah wajarkah, layakkah, dan sudah sesuai porsinya menurut Anda? Ya, pertama secara konstitusi, Presiden adalah penguasa tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sehingga di dalam Undang-Undang Pertahanan Undang TNI kelanjutannya, pengerahan dan pelibatan militer dalam tugas-tugas operasi selain perang hanya bisa dilakukan oleh Presiden, bukan oleh seorang Menteri Pertahanan. Jadi sikap dan langkah Menteri Pertahanan dengan melibatkan seperti itu sebuah kesalahan konstitusional. Dalam konteks itu Presiden harus segera mengkoreksi Menteri Pertahanan atas langkah dan sikap pengerahan TNI. Menteri Pertahanan hanya membuat kebijakan pertahanan tidak dalam konteks pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Jadi secara hukum dan undang-undang konstitusional salah. Yang kedua adalah fungsi utama TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. Tugas-tugas dia adalah menghadapi kemungkinan ancaman perang. Karena militer dilatih dan dididik untuk persiapan perang. Tugas-tugas non pertahanan atau selain perang itu sifatnya hanya membantu. Jika dan kalau kapasitas pemerintahan sipil tidak bisa mengatasi situasi dan kondisi lagi. Dalam konteks ini salah satunya adalah kepolisian. Dalam situasi kekinian, kapasitas sipil masih bisa mengatasi situasi dan kondisi. Karena tidak ada situasi yang emergensi dalam situasi hari ini. Dalam kondisi normal hari ini. Dan kapasitas sipil dalam kepolisian pun tidak meminta perbantuan itu dalam konteks kepada Jadi Presiden. menurut Anda ini suatu hal yang berlebihan? Sesuatu hal yang berlebihan. Karena dalam situasi normal seperti ini, militer seharusnya tidak masuk menjaga wilayah itu. Yang ketiga adalah, ini tidak sejalan dengan suara rakyat gitu ya. Masyarakat menginginkan dengan agenda 17+8, militer ditarik dari wilayah sipil dan kembali ke barat. Karena menurut masyarakat ini situasinya normal dalam situasi normal. Gitu. Dengan melibatkan militer berada di gedung DPR, itu sama saja meletakkan
bahwa masyarakat yang melakukan demonstrasi adalah sebagai ancaman gitu. Yeah. Padahal masyarakat adalah bagian dari rakyat yang ingin berpartisipasi dalam demokrasi. Hanya ingin berkomunikasi kepada perwakilannya di kursi DPR MPR. Ini semakin memperburuk situasi politik. Oke, ditahan sampai di situ, Bang Al. Saya juga akan mencoba ke Pak Soleman. Pak Soleman, sebenarnya ancamannya realnya seperti apa sih sampai harus menempatkan militer di gedung parlemen? Ancaman realnya apa? Yang jelas yang tahu ancaman realnya itu intelijen. Pasti itu ada berita intelijen yang masuk bahwa ada ancaman. Sehingga diperlukanlah itu. Tadi kan Pak Safri jelas itu. Itu lambang-lambang kedaulatan. Karena salah satu tugas TNI itu adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Itu tugasnya. Lalu tadi tidak selalu membantu polisi, tidak ada perbantuan pada polisi. Tapi kan kalau dilihat saat ini, Pak Soleman, maaf saya potong, kondisinya masih terbilang aman, masyarakat juga hanya ingin berkomunikasi dengan anggota dewan? Itu untuk mata masyarakat sipil aman, untuk mata intelijen kan beda. The news behind the news kita melihat, kan tidak selalu melihat yang ada di depan. Buktinya aman-aman gedung DPR ada yang terbakar di mana-mana kan? Nah kan itu, jadi kita tidak bisa selalu melihat aman-aman di permukaan. Tapi kalau kita flashback ke kericuhan di Agustus lalu, itu kan memang ada indikasi tidak tersampaikannya keinginan rakyat untuk bertemu dengan wakilnya. Iya, boleh kan itu, tapi kan tidak sampai bakar-bakar. Yang ditakuti kan sampai bakar-bakar. Ya bakar-bakar pasti bukan orang-orang yang ingin bercerita dengan DPR kan? Pasti banyak penumpang-penumpang gelap yang ingin begitu. Itulah yang menjadi sasaran. Dan jangan dikira selalu TNI itu membantu Polri. Tidak. Kita bisa lihat pasal 7 ayat 2 huruf ABCDE, huruf E. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Salah satunya apa? Gedung DPR. Jadi tidak selalu membantu polisi. Tapi kan fungsi, sebelum saya lanjutkan pertanyaan ke Anda, saya undang-undang, jangan lupa itu undang-undang. Jadi kita tidak sudah perbincangkan karena itu undang-undang TNI seperti begitu. Kenapa itu? Ya tanya pembuat undang-undang. Lain kalau tidak ada undang-undang. Jadi menurut Anda saat ini sudah mengancam kedaulatan negara seperti itu sehingga TNI harus diturunkan di DPR? Kan bukan kedaulatan negara, lambang-lambang kedaulatan itu kan juga kode laptop. Coba baca apa yang disebut menegakkan kedaulatan, menjaga pemerintah supaya bisa aman dan tentram melaksanakan tugasnya. Tidak selalu kedaulatan itu langsung tembak-tembakan, tidak selalu begitu. Itu kan makanya dibaca di belakangnya itu apa isinya. Itu ada tulisannya. Baik, sebelum saya ke Pak Syarif Hasan, Anda sepakat? Ya, gini, Undang-Undang TNI nomor 3 2025 hasil revisi itu menjelaskan tugas TNI adalah untuk operasi perang, pasal 7 ayat 2, dan operasi untuk selain perang. Salah satu operasi selain perangnya adalah mengamankan objek vital strategis. Tapi harus dilihat bahwa di aturan berikutnya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Nah sampai sekarang peraturan pemerintah tidak ada. Maka basis kita balik kepada konstitusi hanya bisa dilakukan jika ada keputusan presiden. Karena presidenlah yang memiliki kekuatan atas angkatan laut dan angkatan darat dan angkatan udara. Jadi nggak bisa seorang menteri pertahanan melibatkan militer dalam menjaga objek vital. Itu sesuatu yang salah dan keliru. Jadi artinya ordernya harus langsung dari presiden. RI 1? Iya, harus by presiden, bukan oleh seorang menteri pertahanan. Itu kesalahan dalam konteks ini. Dalam membaca pasal 7 dan konstitusi ya. Yang kedua adalah yang lebih penting harus dipahami. Ini rumah rakyat. Gedung DPR itu rumah rakyat. Anggota DPR itu dipilih oleh rakyat. Sehingga dia harusnya dibuka ruang sebesar mungkin buat rakyat menyampaikan partisipasinya. Bukan ditutup pembatasan kebebasan dengan beragam pengamanan yang berlapis-lapis. Mulai dari satpam, kepolisian ditambah lagi dengan TNI. Itu poin utamanya yang harus dilihat gitu. Ini wakil rakyat, rumah rakyat, dan dalam situasi kondisi sekarang, apa yang disampaikan oleh masyarakat di depan DPR dalam situasi-situasi normal saja gitu loh. Dalam konteks itu kalau ada informasi intelijen dalam konteks pengamanan, maka informasi intelijen itu harus dilihat dalam tahapan eskalasinya sampai level mana kemudian militer akan dilibatkan, dan lagi-lagi otoritasnya hanya presiden. Ini kan tidak dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Di situ menjadi kesalahan. Atau mungkin sebenarnya ada mandat khusus dari RI 1 ke Menhan? Oh, tidak bisa.
dalam konteks pelibatan dan penggunaan dalam situasi seperti ini untuk pengerahan militer hanya bisa disampaikan oleh Presiden, bukan seorang Menteri Pertahanan. Ya, Pak Syarif, berdasarkan pengalaman Anda, ini kan penjagaan militer di gedung Dewan disebutkan sampai kondisi kondusif agar wakil rakyat bisa bekerja dengan tenang. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah dengan kondisi yang saat ini terjadi, khususnya di Jakarta dan juga sejumlah daerah, diperlukan pengamanan dari militer? Iya, pengamanan dari militer itu kan ada tentu rambu-rambu yang masuk kepada pemerintah dalam hal ini bagaimana untuk menjaga institusi yang vital dari pemerintah, khususnya dari anggota, termasuk dalamnya di anggota DPR. Karena anggota DPR ini kan sudah, sekalipun mereka itu adalah wakil rakyat, tetapi secara undang-undang mereka adalah bagian daripada konstitusi negara, sehingga pemerintah dan negara dalam hal ini wajib untuk melindungi apabila ada indikasi yang ditengarai akan merusak ataupun mengganggu ataupun artinya mengganggu keselamatan mereka, kan mereka juga warga negara. Dan perlindungannya harus dari militer seperti itu, Pak Syarif? Dan memang undang-undang TNI yang nomor 3 tahun 2025 yang baru disahkan itu memang sudah memungkinkan bahwa tugas TNI operasi militer selain perang memang sudah diatur di situ di dalam hal untuk menjaga keamanan ataupun alat-alat strategis, tempat-tempat strategis dari negara. Nah, karena pemerintah dalam hal ini yang sudah menganggap mungkin ya sudah mengganggu ketentraman institusi sehingga diperlukan, karena memang di situ di operasi militer selain perang di situ tidak dijelaskan, perlu bahwa itu tidak memungkinkan untuk tidak memakai pertimbangan politik. Nah, jadi dalam hal ini sah-sah saja ya kalau ada pengerahan TNI di situ, dan itu adalah untuk menjaga institusi kita, menjaga rakyat kita yang sedang melakukan tugas-tugasnya, dan itu adalah menurut dari kami itu adalah sesuatu hal yang sah menurut undang-undang yang baru disahkan tersebut. Jadi memang semuanya sudah diatur di dalam operasi militer selain perang. Oke, Pak Syarif, tapi gini, kita kan sampai saat ini belum terinformasi indikator kondusifnya itu sejauh mana. Karena ini sebagai masyarakat awam ya, saya berangkat dari rumah di kawasan Jakarta Utara sampai kawasan Palmerah masih merasa aman. Kawasan Palmerah tidak jauh gitu loh dari lingkungan Senayan. Ya begini, kacamata rakyat biasa dengan penyelenggara negara, khususnya tentang yang menyangkut tentang pengamanan negara dan rakyat warga negara Indonesia tentunya ada berbeda. Ada yang tidak disadari oleh kacamata seorang warga negara biasa terhadap situasi yang sebenarnya mencekam, sebenarnya ada bisa mengancam keutuhan wilayah dan keutuhan keamanan dari institusi-institusi pemerintah, dan itu yang membaca itu adalah petugas-petugas dari intelijen, petugas-petugas dari aparat negara yang berwenang dalam hal ini. Jadi memang belum ada indikatornya ya, Pak Syarif ya? Kalau menurut Anda ya? Indikatornya kan tidak perlu disampaikan kepada secara terbuka. Kan kalau itu bukan lagi sebagai intelijen ya. Kalau intelijen itu kan bekerja tidak perlu harus diekspos, tetapi bagaimana mencegah atas informasi tersebut, bagaimana agar potensi yang ada itu tidak terjadi. Jadi sekali lagi kacamata sebagai orang awam dan aparat itu tentunya berbeda, dan aparat tentunya dalam hal ini menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang
TNI yang terbarukan. Ya, Pak Soleman, kalau memang tadi Bang Al sudah sempat menyampaikan bahwa seharusnya perintah ini disampaikan langsung oleh RI1, bukan oleh Menteri Pertahanan. Bagaimana menurut Anda? Tapi dijawabnya usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Dan saudara, sejumlah anggota TNI saat ini masih melakukan pengamanan di sekitar gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Saya akan ke Pak Soleman. Pak Soleman, kalau tadi Bang Al sudah menyampaikan seharusnya perintah pengamanan ini dikeluarkan langsung oleh RI1, Pak Presiden Prabowo, bukan oleh Menhan. Bagaimana perspektif Anda? Oh, tidak harus. Itu kan ada di ayat 3 diatur bahwa pengerahan TNI itu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, kebijakan dan keputusan politik negara itu diambil oleh pemerintah dan DPR. Nah, saat ini Menko Polkam kan ad interimnya Menhan. Jadi tidak salah Menhan menyampaikan itu sudah bersama-sama pasti dengan DPR. Jadi secara penyampaian itu sudah tidak ada masalah di situ. Dalam keadaan darurat, ya itu tadi, kalau dalam keadaan darurat baru presiden itu mengerahkan langsung. Ya berarti sekarang belum dalam keadaan darurat dong, Pak Soleman. Ya iya. Kondusif dong. Makanya kalau belum keadaan darurat, penempatannya itu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu putusan antara pemerintah dan DPR. Mereka artinya ada request khusus begitu dari DPR? Untuk dilakukan pengamanan? Ada, pasti ada. Makanya pemerintah dan DPR meeting, hasilnya namanya kebijakan dan keputusan politik negara. Itu kalau seperti sekarang. Tapi kalau tiba-tiba, kalau tiba-tiba tidak sempat, baru seperti yang dikatakan Pak Laraf tadi, presiden dapat mengerahkan tapi dalam 2 kali 24 jam harus laporan lagi kepada DPR. Belum selesai ini, bagaimana? Saya lanjut atau tidak? Nah itu. Pertama, jadi ada itu. Saya rasa Pak Sulaiman Ponto ini membaca Undang-Undang TNI yang lama. Ini Undang TNI 34 2004. Di mana pasal 7 ayat 3 menyebutkan harus mulai kebijakan keputusan politik negara. Yang dimaksud itu adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dijelaskan di dalam pasal 7 Undang-Undang TNI yang lama. Kalau yang sayangnya di Undang-Undang yang baru, tadi dulu Pak, di Undang-Undang yang baru, pasal 7 ayat 3 itu udah dihapus. Jadi yang dimaksud Pak Sulaiman Ponto tentang keputusan politik negara itu udah dihapus. Pak Syarif juga tahu, itu udah nggak ada. Maka di pasal 7 ayat 3 yang baru akan diatur melalui peraturan pemerintah. Itu yang disebut dengan rule of engagement-nya. Jadi disampaikan Pak Sulaiman Ponto itu di undang-undang yang lama, di undang-undang yang baru udah nggak ada mekanisme kebijakan politik negara. Jadi strukturnya, request-nya. Bukan, nanti dulu saya bilang, saya mau mengkoreksi dulu yang disampaikan Pak Sulaiman Ponto itu di undang-undang TNI yang lama, di undang-undang TNI yang baru udah nggak ada. Jadi salah mengutip itu. Satu. Yang kedua, akan diatur oleh PP. PP-nya belum dibuat oleh pemerintah. Maka kalau PP belum dibuat, kita ngelihat kemana secara aturan hukum. Bukan saya dosen hukum. Maka balik ke konstitusi dan Undang-Undang 3 2002 yang menyebutkan bahwa presiden penguasa kekuasaan atas angkatan darat, laut, dan udara. Sehingga pengerahan kekuatan semua angkatan darat udara untuk tugas perang dan non-perang itu hanya ada di presiden. Itu bukan di Menteri Pertahanan. Di Undang-Undang 3 2002 tentang pertahanan negara, tugas Menteri Pertahanan hanya membuat kebijakan pertahanan negara, tidak mengerahkan kekuatan militer. Jadi itu jelas gitu. Jadi saya ingin katakan kutipan yang disampaikan tadi itu di undang-undang lama dan keliru. Kedua, saya ingin tekankan apa yang saya Pak Sarif ya. Justru saya ingin bilang ke Pak Prabowo, situasi dan kondisi ini memperburuk citra dan kredibilitas beliau. Kenapa demikian? Pemerintah sedang membangun apa yang disebut dengan politik of fear tuh. Politik ketakutan pada masyarakat dengan melakukan sekuritisasi isu, di mana semua isu sosial politik ditarik ke dalam isu keamanan nasional yang biasanya mengedepankan pembatasan terhadap kebebasan dan melimitasi ruang-ruang kebebasan, sehingga aspirasi masyarakat di dalam ruang gedung DPR dianggap sebagai ancaman, maka pengerahan kekuatan militer dilibatkan. Politik of fear ini terjadi hari ini dan itu sesuatu yang buruk dalam kehidupan demokrasi parlementer. Wakil rakyat harusnya tidak menyetujui langkah politik ketakutan tadi itu. Situasi normal ini dibangun dalam kerangka demokrasi dan kebebasan. Biarkan norma-norma aktor keamanan bekerja.
ada pengamanan di DPR, ada kepolisian, cukup di level itu. Karena dinamikanya sebatas itu. Kalau ada situasi genting dan situasi tertentu, menurut informasi intelijen, hanya presiden yang boleh mengerahkan. Anda ingin menanggapi Pak Soleman terkait perintahnya seharusnya dari RI1? Dan peraturannya, mic Anda, audio Anda masih tertutup, mohon maaf. Oke, jadi sekarang ya boleh? Silakan. Silakan. Oke. Jadi kalau betul itu sudah tidak ada. Nah, saya kasih tahu doktrin ya. Ini doktrin di militer. Kalau yang lama sudah hilang, yang baru belum ada, kita kembali yang lama. Karena kita tidak bisa menunggu. Nanti nunggu-nunggu tunggu berkelamaan. Jadi kita pakai yang lama. Masa kita mau turun nanti sudah terjadi sesuatu. Jadi kalau tidak ada, ya sudah yang lama pakai dulu. Mau benar apa tadi, itu urusan nanti itu. Tapi yang penting ini sudah dijalankan, kan itu dulu. Ya mungkin undang-undang yang dirubah. Kita bicara, mengapa harus kita juga harus menjamin ketakutan para anggota DPR ada yang di dalam. Karena apa? Fakta membuktikan, dibiarin begitu, bakar-bakaran ujungnya. Makassar, berapa anggota DPR itu yang mati? Jadi bukan kita itu bukan semena-mena langsung memutuskan, tidak. Pak Soleman, berarti teman-teman di anggota DPR sempat menginformasikan bahwa takut ya? Seperti yang Anda sebutkan tadi. Kita bisa merasakan, Pak Syarif bilang, ngapain kita kasih tahu? Kalau kasih tahu, tetapi kan itu tadi, kita harus menjamin. DPR itu bukan bangunan, asal bangunan. Satu itu lambang kedaulatan. Jadi bukan asal bangunan, dan di situ masuk dalam kriteria objek vital, bersifat strategis. Ya. Oke. Ya kan itu. Jadi jangan melihat dari kebebasan lalu sebebas-bebasnya. Fakta membuktikan kebebasan menghasilkan kehancuran. Itu yang kita jaga. Gitu. Kebebasan menghasilkan demokrasi, bukan menghasilkan kehancuran tuh. Ya, yang melakukan kehancuran diinvestigasi lewat TPF, siapa yang melakukan pembakaran. Dan itu proses harus dibentuk negara. Faktanya kita tentara itu tidak pakai pikiran, hanya melihat fakta hancur. Kan itu yang dilihat. Maka kita harus mengerti dulu logika berpikir tentara itu seperti apa dalam melihat. Oke. Kita disuruh mikir aturan perundangan, yang nggak masuk. Tentara itu nggak mikir itu. Ya, memang soal pokoknya bukan di tentara, soalnya otoritas yang mengerahkan salah, bukan Menteri Pertahanan. Bagi tentara nggak pusing dengan itu. Tapi yang pernah ada apa? Oh ini PP belum ada. Lah kalau PP belum ada gimana? Pakai yang lama. Karena itu yang ada. Kalau PP belum ada pakai konstitusi dan Undang-3 2002. Undang-undang yang lama nggak boleh dipakai. Itu secara hukum tidak bisa digunakan undang-undang yang lama. Karena undang-undang yang baru lah yang dipakai. Itu ada azasnya Pak. Azas yang berlaku hukum. Tapi bagi ahli tentara tidak. Doktrin tentara ketika belum ada yang baru kembali ke yang lama. Ini bicara negara hukum. Kita bicara hukum, bukan bicara doktrin. Kalau tentara dianggap salah, ya tentara siap kita pertanggungjawabkan. Tapi bagi kita, ketika PP nggak ada. Oke. Berarti artinya ada perbedaan cara pandang ya antara. Bukan perbedaan cara pandang. Gimana dong? Dalam kan negara hukum, doktrin, kalau kata Pak Soleman. dalam negara hukum ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada PP, ada peraturan daerah. Kita hidup bernegara harus mengacu kepada itu, bukan kepada karena doktrin. Karena kita konstitusi berdasarkan. Betul, berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu bicara kita ada di konstitusi dan undang-undang. Doktrin itu milik internal militer. Pengerahan kekuatan TNI itu dalam konstruksi negara konstitusional harus berpijak pada konstitusi dan undang-undang, bukan kepada doktrin. Pengerahan kekuatan TNI dalam konstitusi hanya di tangan presiden. Tugasnya DPR dan pemerintah buat peraturan pemerintah. Jangan digeser-geser diskusi kita, karena diskusi kita di negara hukum. Baik, saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, kalau tadi disebutkan bahwa memang ada keinginan, permintaan dari DPR RI untuk meminta pengamanan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Soleman. Apakah memang sudah se-necessary itu, sudah se-urgent itu? Karena kan kalau kita lihat sendiri gedung dewan, anggota parlemen itu seharusnya bisa berkomunikasi dengan rakyat. Karena yang kita junjung tinggi di sini adalah juga demokrasi. Gimana Pak Syarif menjawab itu? Jadi sekarang ini kan untuk mengatasi kejadian peristiwa minggu lalu itu, yang kita lihat akibatnya yang sangat luar biasa dan memprihatinkan kita semua. Kita lihat
gerbang DPR itu hampir rubuh, sementara di daerah sudah ada yang dibakar, hampir seluruh Indonesia sudah mulai ada gerakan untuk menghancurkan gedung-gedung DPR dan sebagainya. Kemudian rumah anggota DPR juga sudah dijarah dan sebagainya, bahkan Menteri Keuangan juga dijarah rumahnya dan sebagainya. Tentu ini pemerintah harus mengatasi persoalan ini. Nah, tentunya dalam hal ini pemerintah harus mengimplementasikan undang-undang TNI. Nah, sementara undang-undang TNI tadi katakan PP-nya belum, ya, aturan pemerintah belum, ya. Tetapi di undang-undang TNI yang sudah terbaru, sudah direvisi itu juga memungkinkan bahwa penugasan operasi militer selain perang itu memungkinkan untuk dilakukan tanpa pertimbangan politik. Itu jelas. Nah, artinya apa? Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang berkelanjutan lagi, akan muncul kerusuhan yang akan menjatuhkan gradasi kepercayaan masyarakat dan luar negeri terhadap Indonesia, di mana kita sedang membangun untuk kepentingan Indonesia, dan kalau itu terhambat akan merugikan rakyat Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah ini menempatkan militer di tempat-tempat yang sangat strategis. Nah, sekalipun itu ada yang berpandangan ini tidak demokratis, nggak apa-apa, ini kan demi kepentingan bangsa dan memang sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 memungkinkan untuk menempatkan itu. Nah, bahwa ada yang berpandangan lain itu nggak apa-apa. Namanya juga negara kita ini negara demokrasi. Tetapi bagi kami, bagi saya, dan bagi Partai Demokrat, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini itu sudah betul-betul menjalankan Undang-Undang TNI yang terbaru nomor 3 tahun 2025. Di situ jelas dikatakan operasi militer selain perang itu dimungkinkan untuk dilakukan tanpa pertimbangan politik. Nah, kalau yang namanya tanpa pertimbangan politik itu artinya harus melalui presiden dan DPR dan dipertanggungjawabkan kembali. Ini nggak perlu, ini kita dalam keadaan katakanlah emergensi, dan ada kemungkinan untuk muncul ekses yang sangat menakutkan buat kita, dan ini yang dirugikan adalah rakyat Indonesia sendiri. Ya kan? Semua sudah dirugikan. Pak Sarif, otoritas yang kita persoalkan satu pokok adalah Anda yang merevisi Undang-Undang 3 2025 yang menghapus pasal 7 ayat 3 yang baik itu, lalu Anda rubah menjadi peraturan pemerintah dan pemerintah belum membuat PP. Jadi Anda memberikan cek kosong tuh yang membuat kondisi sekarang menjadi kacau. Itu poin pertama. Pada waktu itu kita menyatakan jangan hapus pasal itu, tetap keputusan politik negara, tapi DPR menghapus itu menjadi PP. Sekarang PP-nya belum dibuat, lalu Anda katakan ini kosong, pakai yang mana? Tentu kalau kita secara hukum pakai konstitusi dan Undang-Undang Pertahanan 3 2002 yang secara jelas menyebutkan otoritas pengeran dan penggunaan untuk operasi-operasi perang atau selain perang ada di tangan presiden. Hanya presiden yang boleh mengerahkan kekuatan militer, bukan Menteri Pertahanan. Saya rasa sebagai anggota Komisi 1 Anda sangat memahami bahwa Menteri Pertahanan tugasnya buat kebijakan pertahanan. Tugas presiden lah yang menggunakan pengurangan kekuatan TNI. Tidak ada yang melarang pelibatan militer dalam konteks operasi selain perang. Otoritas yang mengerahkan itu yang salah dan keliru, bukan Menteri Pertahanan. Gitu kira-kira kalau kita membaca logika konstitusionalnya, harusnya di presiden. Jadi saya ingin katakan, kekacauan situasi hari ini itu karena Anda membangun cek kosong di dalam Undang-Undang TNI yang tadinya indah dan bagus di Undang-Undang 34 2004 sebagaimana disampaikan Pak Sulaiman Ponto, harusnya melalui keputusan politik negara, tapi Anda hapus dan diserahkan kepada presiden aturan lainnya untuk melalui peraturan pemerintah. Sementara peraturan pemerintah sampai sekarang belum dibuat PP-nya. Itu yang kita kan sebagai cek kosong. Tapi dalam logika hukum, ketika ada situasi kekosongan hukum seperti itu, mana yang digunakan? Konstitusi balik lagi bahwa presiden adalah penguasa atas angkatan darat dan udara, sehingga hanya presiden yang boleh mengerahkan, bukan Menteri Pertahanan. Itu Mas. Pak Soleman ingin menanggapi? Jadi kalau tadi Pak Laraf betul menghadapi dari ilmu hukum ya memang seperti itu. Tapi TNI itu menghadapi dari doktrin. Doktrin TNI itu tadi ketika tidak ada yang baru kita pakai yang lama. Itu doktrin.
Kita tidak bisa merubah doktrin itu, karena itu berlaku tidak hanya untuk ini, untuk semua yang lain-lain juga sama seperti itu. Oke. Betul, betul. Baik. Tapi doktrin itu bukan dalam konteks pengerahan. Pengerahan itu ada di konstitusi. Kita tidak berpijak pada doktrin, Pak, gitu. Doktrin itu urusan internal TNI. Ini berlaku bagi militer itu. Ya, tapi bukan karena doktrin itu kemudian militer bisa bergerak begitu saja untuk mengatasi semua hal. Tetap berpijak kepada presiden. Karena kita bicara dalam konteks negara hukum dan negara konstitusi. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis dalam dialog di sesi ini. Nanti mungkin akan ada sesi berikutnya untuk kita membahas lebih lanjut terkait pengamanan militer di gedung parlemen, di gedung DPR Senayan. Terima kasih Pak Soleman Ponto, terima kasih Bang Al, dan juga terima kasih Pak Syarif sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Dan saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami sajikan selepas jeda. Tetap bersama kami. Sebagai penutup di Sapa Indonesia Malam, kami punya berita dari aksi baku hantam antar dua kelompok yang terjadi di Jalan Kramat 7 Senen, Jakarta Pusat. Keributan dipicu sengketa rumah antara penyewa dengan seseorang yang mengklaim memiliki rumah tersebut. Kedua kelompok bentrok di depan sebuah rumah di Jalan Kramat 7 Senen, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Salah satu kelompok yang kalah jumlah akhirnya memilih kabur meninggalkan lokasi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menyebut keributan dipicu sengketa rumah antara pihak VR penyewa rumah dengan RM yang mengklaim sebagai pemilik rumah. Awalnya RM datang bersama sejumlah orang untuk bermediasi dengan VR terkait status sewa rumah tersebut. Namun entah apa pemicunya, aksi adu mulut dalam sekejap berubah menjadi bentrokan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Malam. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Radi Saputro berterima kasih atas 2 jam kebersamaan Anda. Sampai jumpa.